Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Mantan pemain Manchester City Richard Dune mengingatkan The Citizen untuk tidak meremehkan Manchester United jelang derby Manchester di akhir pekan nanti. Ia menilai setan merah bisa memberikan kejutan tidak menyenangkan di laga ini. Meski MU kurang oke, Dune mengingatkan City untuk tidak jemawa saat bertandang ke Old Trafford karena ia menilai setan merah bisa tampil beda di laga ini. Menurut Dune, laga derby Manchester merupakan sebuah laga syarat gengsi bagi Manchester United, sehingga setiap pemain setan merah akan tampil dengan performa terbaik mereka untuk memenangkan laga ini. Lebih lanjut, Dune menyebut bahwa dalam situasi normal, Manchester City bakal memenangkan laga derby ini. Namun ia kembali mengingatkan bahwa semua hal bisa terjadi di partai derby. Manchester United sendiri lagi berada momentum bagus jelang menghadapi Manchester City ini. Setan merah telah meraih 3 kemenangan beruntun di mana mereka terakhir sukses membekuk FC Copenhagen di Liga Champions dengan skor 1-0 di tengah pekan kemarin. Manchester City akan melawan Manchester United di Liga Inggris akhir pekan ini. Liga Inggris Derby Manchester selalu dinilai menjadi laga yang spesial. Pemain Manchester City Rico Lewis yang menyebut Derby Manchester selalu menjadi laga spesial. Kemenangan jelas dibidik oleh Man City dalam laga tersebut. Itu selalu spesial, luar biasa bisa tampil bagian dan kami menjalaninya laga demi laga. Kami akan mengarahkan semua kemenangan terbaik, kata Lewis. Di kandang musim ini Man United masih tampil naik turun. Dalam 5 pertandingan, MU menang 3 kali dan kalah 2 kali. Manchester United tidak lagi memasukkan nama Anthony Martial dalam daftar prioritas penjualan. Martial selamat bukan karena performanya, tapi karena Jadon Sancho. Laporan Team Talk mengklaim Manchester United tidak lagi buru-buru menjual Martial. Karir Martial di MU secara tidak langsung terselamatkan oleh Jadon Sancho. Manchester United fokus untuk menjualnya terlebih dahulu. Sancho yang sampai sekarang masih dibekukan dari skuad utama gara-gara polemiknya dengan Erik ten Hag memang sudah tidak ada masa depan. Selain Jadon Sancho, ada satu pemain lagi yang berada di daftar prioritas penjualan Man United. Pemain tersebut adalah Donny van de Beek. Ex mantan pemain Ajax tersebut sebenarnya sama seperti Martial, sama-sama gagal menunjukkan performa terbaiknya, sehingga terancam didepak. Masalahnya Van de Beek jauh lebih parah, tidak ada tempat lagi baginya, sekalipun pelapis. Hal ini kembali membuat Martial bakal diacuhkan sementara dari upaya pengusiran. Di samping itu ada satu alasan lain yang bikin karir Martial di MU. Martial ini masih di antara dibutuhkan atau tidak dibutuhkan. Martial jadi satu-satunya penyerang murni yang dimiliki MU untuk melapisi Rasmus Højlund. Dengan banyak kompetisi yang masih berjalan, melepas Martial di pertengahan musim sedikit beresiko. Itulah kenapa kans bertahan di MU sampai akhir musim ini terbuka lebar. Pep Guardiola menyambut gembira keberhasilan Erling Haaland mencetak gol ke gawang Young Boys dalam lanjutan di Liga Champions sebelum Manchester City bertemu Manchester United. Setelah 543 menit gagal mencetak gol sejak Man City menghadapi Bayern Munchen pada April 2023, Haaland baru menunjukkan kemampuan mencetak gol lagi. Menurut Guardiola, Erling Haaland tetap seorang ujung tombak haus gol yang bisa menjadi ancaman setiap saat klub manapun. Ya, produktivitas Haaland itu tentu saja membuat saya berpikir, tentu saja memiliki kesempatan mencetak gol adalah hal yang penting. Orang-orang berharap dia bisa mencetak 4 gol setiap saat. Ada juga orang yang berharap dia gagal. Tetapi mohon maaf, dia akan mencetak gol di sepanjang hidupnya.
dan akan menjadi ancaman serius, kata Guardiola. Guardiola tidak memungkiri kehilangan pemain-pemain penting dengan kemampuan merancang serangan dan melepaskan bola-bola yang memanjakan Haaland. Namun pelatih asal Spanyol itu menyatakan Man City saat ini sudah berupaya maksimal untuk menghasilkan peluang setiap saat dengan memanfaatkan keberadaan sang ujung tombak. Sebuah asa diapungkan oleh Rasmus Højlund. Striker Manchester United itu percaya bahwa ia dan Marcus Rashford bakal menciptakan banyak gol di musim 2023-2024. Menurut Rasmus Højlund, ia dan Marcus Rashford sudah mulai bisa memahami jalan pikiran satu sama lain. Ia percaya bahwa keduanya bisa mencetak lebih banyak gol di sisa musim ini. Rasmus Højlund sendiri mengakui bahwa ia belum puas dengan catatan golnya di MU. Itulah mengapa ia berjanji akan bekerja keras untuk bisa mencetak lebih banyak gol bagi para fans setan merah. Daftar peminat Jadon Sancho kini bertambah. Klub Premier League West Ham United dilaporkan tertarik untuk memboyong sang winger di musim dingin nanti. Dilansir 90 Min, ada klub Premier League yang berminat merekrut Sancho. Mereka adalah West Ham United yang dilaporkan ingin merekrutnya di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, David Moyes tertarik untuk memboyong Sancho ke London. Ia menilai sang winger punya talenta yang bagus. Ia bisa memberikan dimensi baru untuk serangan The Hammers. Itulah mengapa ia tertarik untuk memboyong sang winger di musim dingin nanti. Menurut laporan tersebut, West Ham United sedang mengupayakan penawaran ke Manchester United untuk transfer Sancho. Mereka berencana untuk meminjam sang winger selama 6 bulan. Nantinya di akhir masa peminjaman ada klausul pembelian permanen. Mereka berharap MU juga menanggung sebagian gajinya karena gaji Sancho berada di atas 300.000 pound sterling per pekan. Christian Eriksen punya sikap yang luar biasa terhadap Manchester United. Menit bermainnya rela dipotong selama tim bisa meraih kemenangan. Gelandang berusia 31 tahun ini mengaku tidak betah ketika memulai laga cukup sering dari bangku cadangan. Dia berharap bisa bermain lebih sering. Seperti misalnya pada matchday ketiga grup A Liga Champions, Eriksen bermain sebagai pengganti. Dia baru masuk di menit ke-46 menggantikan Amrabat. Masuknya Eriksen langsung mengubah jalannya pertandingan. Dia juga memberikan assist untuk gol sematawayang penentu kemenangan Man United ke gawang FC Copenhagen. Menit bermain Eriksen memang terpotong banyak jika membandingkannya dengan musim lalu. Saat itu dirinya menjadi pilihan utama untuk diduetan dengan Casemiro. Eriksen dan Casemiro jadi duet baru yang untuk menggantikan duet yang sudah usang, Fred dan McTominay. Namun di musim ini Eriksen mulai tersingkirkan dan Casemiro mulai banjir kritikan karena performanya. The Premier League, Newcastle United dilaporkan mulai mempersiapkan diri untuk mendatangkan gelandang baru di Januari 2024. Mereka kini dikabarkan fokus untuk merekrut Scott McTominay dari Manchester United. Menurut laporan The Athletic, McTominay jadi prioritas utama Newcastle untuk menjadi pengganti Sandro Tonali. Eddie Howe sendiri sangat menyukai McTominay dan ia yakin sang gelandang bisa menjadi pengganti yang bagus untuk Tonali. Jadi ia meminta manajemen Newcastle mulai bersiap membajak sang gelandang. Laporan tersebut mengklaim bahwa Newcastle bisa mendapatkan jasa McTominay di musim dingin nanti. MU sebenarnya ogah melepaskan sang pemain karena performa McTominay belakangan ini lagi cukup gacor di skuad setan merah. Namun mereka dikabarkan siap melepaskan sang gelandang jika ada tawaran yang bagus masuk. Jadi mereka menunggu seberapa besar tawaran yang akan diberikan oleh The Magpies. Gelandang timnas Skotlandia itu dikabarkan akan dibanderol di kisaran 40 juta pound sterling di musim dingin nanti. FA saat ini sedang menyelidiki salah satu cuitan Alejandro Garnacho yang berbau rasis terhadap Andre Onana. Namun Onana meminta penyelidikan itu untuk dihentikan. Garnacho turut bersukacita atas kemenangan dramatis MU tersebut. Dia lalu mengunggah foto selebrasi Onana dan pemain MU lainnya dengan emoji 2 ekor gorila di akun X pribadinya. Cuitan itu ternyata mengundang masalah.
FA kemudian mendalami cuitan tersebut sebagai salah satu ungkapan rasisme. Dalam pandangan FA, emoji gorila yang digunakan Garnacho merupakan bentuk ekspresi rasis terhadap warna kulit Onana. Meski Garnacho tidak mengungkapkan secara jelas makna cuitan tersebut, tetapi keberadaan Onana sebagai fokus foto yang diunggah sudah jadi indikasi awal. Onana meminta penyelidikan itu dihentikan. Menurutnya cuitan tersebut tidak rasis karena dirinya tidak tersinggung sama sekali dengan ungkapan Garnacho. Jadon Sancho bisa saja berkarir di luar Eropa di usianya yang masih muda. Ini dikarenakan gajinya yang terlalu besar untuk ditanggung klub-klub Eropa. Masalah gajinya jadi penghalang bagi klub-klub peminat Sancho. Barcelona dan Borussia Dortmund baru-baru ini dilaporkan jadi destinasi yang mustahil baginya. Dortmund yang bersedia untuk menampungnya kembali terhalang oleh situasi finansial karena selain harganya yang mahal, gaji Sancho sudah terlalu besar untuk ditanggung klub Liga Jerman itu. Barcelona pun sama. Opsi peminjaman yang ingin mereka ajukan terkendala oleh gaji besar Sancho karena Man United berharap klub peminjam menanggung semua gaji sang pemain. Jurnalis Laurie Whitwell pun sampai menuliskan dalam laporannya bahwa gaji besar Sancho membuatnya sulit untuk bertahan di Eropa. Saat ini pemain berusia 23 tahun itu menerima gaji sebesar 200.000 pound sterling per pekan. Ia tidak mau nominal tersebut berkurang. Alhasil satu-satunya destinasi yang memungkinkan baginya untuk tetap menjaga nominal gajinya adalah itu dengan pindah ke Arab Saudi.